Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenankan pada hari yang berbahagia ini, saya Sandi Raja Pahlewi ingin berbagi ilmu tentang kehidupan yang terjadi pada kita semua. Tema kali ini adalah berjudul kekuatan tekad. Karena amat jarang, bahkan tidak pernah dalam sebuah seminar keagamaan mengangkat tema tentang kekuatan tekad itu sendiri. Padahal tekad yang diperlukan sebagai landasan untuk keberhasilan, tekad yang diperlukan sebagai landasan untuk keberhasilan. Tekad ini juga sebagai salah satu dari 10 kebajikan yang harus disempurnakan oleh seseorang yang mempunyai cita-cita untuk mencapai tujuan pencerahan. Saya akan berusaha menyampaikan topik kekuatan tekad ini dengan bahasa yang mudah dan sederhana. Saya akan menyampaikan 2 atau 3 cerita agar uraian ini menjadi nyata. Cerita membuat konsep menjadi nyata. Kita tidak hanya sekedar berbicara ide, tetapi dengan cerita, maka ide itu akan menjadi nyata. Tekad sebetulnya adalah keputusan awal. Karena apabila seseorang sudah bertekad, maka dia sudah menghancurkan keraguan yang ada di hatinya. Jika seseorang masih ragu-ragu, itu artinya dia belum bertekad. Pada saat dia mengambil putusan dengan tegas, dengan jelas, kemudian keputusannya itu dipegang, pada saat itulah dia mulai bertekad. Jadi tekad membuang keraguan-raguan. Apa saja pelengkap tekad itu sendiri? Mari akan saya uraikan. Akan tetapi, tekad saja tidak cukup. Hanya berbekal tekad dan keputusan yang kuat, tidak ada yang bisa dicapai. Tidak ada kemajuan yang bisa diraih apabila tidak diikuti oleh sesuatu. Apa aja sih yang harus mengikuti tekad? Tekad harus diikuti dengan keuletan atau semangat. Tekad harus diikuti oleh kesabaran dan ketekunan. Kalau Anda sudah mengambil keputusan
dengan jelas, dan keputusan itu sudah menjadi tekad, tetapi tidak ada semangat, tidak ada ketekunan, maka tekad itu hanya menjadi impian. Tekad harus diikuti dengan semangat dan keuletan. Tekad juga harus dijaga dengan kesabaran dan ketekunan. Lalu apa gunanya sih kita punya tekad yang kemudian diikuti dengan keuletan, dengan semangat yang dijaga, dengan kesabaran dan ketekunan? Itu gunanya untuk mencapai kesuksesan. Apa aja yang saling melengkapinya? Apabila kita menyalakan api, tidak mungkin api itu akan muncul sendiri begitu saja. Api ini mungkin kecil, tetapi api kecil ini akan membakar. Jika dengan perumpamaan lain, tekad itu seperti saat Anda mengendarai motor atau mobil. Tekad itu seperti starternya, pemantik. Meskipun mobil Anda itu baru, bagus, akan tetap jika Anda tidak memulai untuk menyalakannya, maka mobil tidak akan mungkin jalan sendiri. Jadi tekad itu seperti switch on-nya. Apabila Anda melihat saklar listrik, tekad itu seperti switch on-nya. Dan agar listrik bisa digunakan, tidak hanya switch on-nya, melainkan harus ada yang lain-lainnya. Ada bola lampu, ada lemari es, ada TV, ada perangkat listrik lainnya, dan sebagainya. Semua penggunaan perangkat ini dimulai dengan switch on. Saat Anda lupa untuk switch on, betapapun sempurna perangkatnya, tetapi tetap tidak bisa digunakan. Tetap tidak bisa digunakan. Sebaliknya, jika hanya switch on-nya, maka ada perangkat Anda, perangkat lain, maka Anda juga tidak mendapatkan apa-apa. Inilah arti secara singkat kekuatan tekad itu. Maka tekad juga harus rasional. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang tekad. Bagaimana cara membuat tekad? Bagaimana cara untuk menetapkan keputusan sehingga menjadi tekad? Anda harus rasional dalam membuat tekad. Jadi kita tidak boleh membuat tekad sembarangan. Tidak boleh, saudara. Anda harus membuat tekad yang rasional, yang jelas, yang benar, yang mampu untuk Anda lakukan sendiri. Dan saya ingin memberikan suatu gambaran. Simaklah. Seseorang ingin membeli rumah karena dia tidak mempunyai rumah. Selama ini dia ngontrak 1 tahun.
atau paling lama 2 tahun. Setiap 2 tahun dia harus bongkar isi rumah dan pindah apabila itu tidak diperpanjang. Ini menghabiskan biaya, tenaga, dan membuat hidup menjadi tidak tentram. Saya bertekad untuk punya rumah sendiri. Harus dimulai dengan ini. Akan tetap, seperti apa rumah yang dikehendaki? Dia harus mencanangkan, memulai, start, switch on, diikuti dengan tujuan yang rasional. Jangan hanya pokoknya aku harus. Itu bukan cara berpikir seorang spiritualis. Tidak rasional, tidak sempurna. Itu bukan tekad. Dia ingin punya rumah, harganya 2,5 miliar, tetapi mengangsur. Bukankah itu rasional? Nanti dulu saudara. Berapa lama dia mengumpulkan, mengangsur selama itu 10 tahun misalnya. Maka paling sedikit tiap bulan dia harus mengangsur 20 juta. Maka baru akan lunas 10 tahun untuk rumah yang 2,5 miliar itu. Dan ternyata gajinya hanya 12 juta sebulan. Jika dia cuma punya gaji 12 juta, lalu dia ingin mengangsur rumah 20 juta, karena dia menginginkan rumah 2,5 miliar itu, meskipun dia mengangsurnya 10 tahun, tekad ini tidak masuk akal. Apakah tidak bisa? Bisa, saudara, jika dia menjadi koruptor. Lalu apa yang dia dapat dari akhirnya? Hanya rumah gratis di tahanan, bukan rumah yang 2,5 miliar. Itu bukan tekad namanya. Beda sedikit aja, itu sudah berbeda. Hal yang membedakan adalah wisdom. Hal yang membedakan adalah kearifan. Hal yang membedakan adalah keputusan yang rasional, yang bijaksana. Apabila Anda mengambil keputusan atau bertekad secara tidak rasional, tidak menggunakan kebijaksanaan, tidak memakai wisdom, hanya beda sedikit saja, itu sudah bukan tekad, tapi nekat. Hanya bedanya N dan T. Tekad itu harus dengan kebijaksanaan. Tetapi jika minus kebijaksanaan, maka tekad itu akan menjadi nekat. Dan nekat itu berbahaya. Meskipun kita sudah mengambil tekad yang rasional, yang benar, yang dengan kebijaksanaan, tetapi untuk mencapai sukses tidaklah mudah. Dalam perjalanan, dalam perjuangan untuk mencapai keberhasilan yang sudah dimulai dengan tekad, di tengah-tengah perjalanan kita akan menjumpai bermacam-macam hal yang sering disebut sebagai halangan, rintangan, dan lain sebagainya.
Untuk itulah diperlukan motivasi ke dalam. Jadi, kalau motivator sering memberikan motivasi kepada Anda, atau barangkali Anda juga sering memberikan motivasi kepada teman Anda, kepada karyawan Anda, itu motivasi dari luar. Dorongan kepada mereka. Tetapi Anda juga perlu memberikan motivasi kepada diri Anda sendiri. Di masa-masa Anda menghadapi keadaan yang sulit, motivasi kepada diri Anda sendiri inilah yang akan menyegarkan kembali. Itu akan memperbarui tekad. Kenali agar Anda bisa mencapai tujuan. Tekad yang tercemar keserakahan. Apa itu? Ketika tekad sudah diletakkan, tujuan sudah disepakati, dan tekad sudah dipegang, sudah ditancapkan dengan kuat sekali. Tekad yang rasional dan dengan kebijaksanaan, bukan nekat, melainkan tekad. Maka selanjutnya adalah Anda harus konsisten. Anda sudah memulai, sudah menancapkan bendera tekad. Aku ingin punya rumah sendiri, tidak berpindah-pindah terus. Rumah yang harganya rasional dengan penghasilanku. Silakan, tapi Anda harus konsisten. Apabila Anda konsisten, rumah sudah diambil, angsuran sudah dibayarkan 6 kali, 7 kali, tetapi sekarang Anda ingin mengangsur mobil, Anda juga ingin mengangsur televisi yang sekian puluh inci, lalu ingin mengangsur yang lainnya, terus bertambah, Anda sudah tidak konsisten. Nanti rumah itu tidak akan terbayar, tidak akan lunas, karena sekarang terlalu banyak angsuran. Karena Anda tidak konsisten dengan tekad Anda. Jika Anda sudah bertekad, konsistenlah dengan tekad ini. Bila Anda tidak konsisten, maka keserakahan yang berbicara. Keserakahan menghancurkan tujuan. Keserakahan si penghancur. Saya membaca tulisan salah seorang birokrat kita yang namanya cukup dikenal dan cukup dihargai, Bapak Kuntoro. Beliau pernah menjadi ketua Satgas dan cukup dipercaya oleh Presiden juga. Pernyataan beliau sangat baik. Undang-undang kita sebenarnya sudah cukup. Sistem pengawasan yang kita miliki sebenarnya juga sudah baik. Apa yang kurang? Hal yang kurang adalah masyarakat masih dipenuhi dengan keserakahan. Keserakahan itulah yang menghancurkan sistem. Karena sistem dan undang-undang itu tidak bisa berjalan sendiri. Sistem dijalankan oleh manusia, dijaga oleh manusia. Lalu orang yang menjalankan sistem ini dihancurkan oleh keserakahan. Keserakahan menghancurkan segalanya. Berhati-hati dengan keserakahan.
Apa yang menjadi penyokong kekuatan tekad? Seringkali kita melanggar, melupakan bahwa sesungguhnya kita ini mempunyai kekuatan. Kekuatan untuk memulai, kekuatan untuk bertahan, kekuatan untuk berjuang, sampai kita mencapai tujuan. Salah satu kekuatan itu adalah tekad. Tentu saja, tekad ini harus didukung oleh keyakinan. Jika orang yang tidak punya keyakinan, dia tidak mungkin akan bertekad, karena dia masih ragu-ragu, tidak yakin. Kekuatan tekad itulah sebetulnya adalah kekuatan keyakinan. Akan tetapi, kekuatan dari keyakinan tidak boleh berdiri sendiri. Harus ada kekuatan dari keuletan, kekuatan dari konsistensi pertimbangan yang benar, dan kekuatan dari kebijaksanaan. Karena tanpa kebijaksanaan, tanpa pertimbangan yang benar, semuanya akan menjadi tidak berarah. Demikian, saudaraku, saya sampaikan tema kekuatan tekad pada hari yang berbahagia ini. Salam